itu hal-hal cerita mengenai anak laki-laki ya dengan problem itu ada banyak, tapi yang saya ingat itu seperti itu. Dan waktu anak saya kecil mungkin ada kadang-kadang situasi yang aneh-aneh. Oh, saya tahu, ceritanya gini, anak saya itu sama stranger itu, sama orang asing nggak takut. Dia akan memegang tangan siapapun itu yang di dekat dia, ya, dan, eee, meminta orang tersebut untuk melakukan sesuatu hal untuk dia. Pertama kali saya mikir, "Wah, orang anak saya itu pemberani ya, dia loh nggak takut sama orang orang asing." Biasanya anak-anak kecil itu kan dia tahu ini orang asing, ini orang yang sangat dikenal dia, gitu ya. Itu adalah pemikiran kita, bahwa anak kita sangat berani. Tetapi ada hal-hal lain yang mungkin yang kita perlu tahu bahwa itu bukan karena itu, tapi karena dia ndak tahu ini siapa dan dia mungkin salah mengira bahwa ini adalah papanya atau mamanya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi, eee, kalau kita sekarang saya berharap bahwa, eee, dengan kita tahu anak kita itu punya problem, kalau kesulitan mengenali wajah, nah kita jadi tahu kalau ada sesuatu hal yang terjadi dan kita mengambil kesimpulan salah, ya seperti yang tadi saya bilang, saya mengambil kesimpulan anak saya pemberani, dia sama orang asing dia ndak peduli, pokoknya, siapa orang itu dia akan suruh orang itu untuk mengambil, menolong dia. Tetapi kan setelah tahu hal ini, itu bukan suatu hal yang pasti seperti itu. Bisa juga anak kita tidak mengenali orang-orang di sampingnya. Oke, saya lihat chat lagi ya. Oke. Oh, oke. Ini dari Bu Yana, pap nah, ya ini, papanya Evan tahu mengenai Temple Grandin. Nah ya, Temple Grandin itu kalau kita punya anak, dia adalah, seorang, anak special need dengan spektrum autism yang high functioning. Dia lulus S3 kedokteran hewan. Nah, dia ini yang mengatakan bahwa ada mesin hugging ya, mesin pemeluk. Jadi dia tuh paling seneng dia punya mesin itu. Jadi dia menemukan mesin itu menyenangkan itu karena dia, waktu kecilnya sering bermain-main di peternakan pamannya. Nah, peternakan pamannya itu ada mesin yang untuk menjepit sapi yang mau dikorbankan. Nah, jadi sapi itu dijepit supaya dia, memudahkan mereka supaya sapi ini tidak bergerak, jadi badannya dijepit. Nah, dia bermain-main di mesin itu, terus dia merasakan nyaman ya, dipeluk dengan keras seperti ini ya. Ya kayak saya ngomong dipeluk dengan keras, lebih ke arah kayak dijepit gitu ya. Jadi dia merasa setiap kali dia akhirnya punya mesin itu dan dia ngomong ada anak-anak yang suka dengan mesin itu, karena kalau dia merasa mood-nya nggak enak atau apa, dan dia bisa mendapatkan satu kedamaian pada waktu dipeluk dengan keras seperti itu. Mungkin ada anak-anak yang anak-anak kita yang sukanya dipeluk seperti itu dengan keras-keras. Tapi tidak semua anak. Ada yang anaknya kalau yang hipersensitif pada taktilnya dia akan menolak atau hipersensitif pada proprioceptifnya. Itu akan menolak, dipeluk seperti itu. Jadi ini untuk kalau mau papanya Evan kayaknya ngerti banget dengan Temple Grandin.
Bu Yana, ya betul. Jari-jari 10 dites, setelah itu dikasih gambar-gambar seperti tes psikotes. Oh, kalau Sensen ini malah nggak suka ya gambar-gambarnya itu ya, malah dibuang ya. Ya ada anak, ya ini macam-macam ya. Saya nggak tahu Pak Sensen itu gambarnya nggak suka itu karena mungkin bagi dia gambarnya itu hampir sama atau gambarnya itu tidak berarti apapun untuk dia. Dia no clue. Ini apa tuh ya? Sini nggak menarik lah. Untuk pap jadi papanya Evan, "Wis gak apa-apa Bu Ningsih, papa atau mama Evan gak apa-apa, sama saja, kita gantian nontonnya." Kadang papa Evan pergi, kadang mama Evan pergi, mesti ada yang nonton. Biar enggak ketinggalan bikin rangkuman. Oh, bagus sekali ya. Anak anak SD suka dipeluk kalau tantrum. Nah, ini mungkin ya ada yang sama dengan tempel grandin ya. Oke, saya lanjutkan. Hmm, ini juga kesulitan lain untuk anak-anak yang tidak bisa mengenali wajah adalah dia juga sulit untuk memahami dan mengekspresikan emosi. Jadi memahami itu akhirnya gini, dia nggak tahu nih, wajahnya mamanya sudah melotot, terus matanya melotot, terus dengan bibir yang dirapatkan, nggak ada senyum, itu artinya mamanya lagi marah. Nah, dia nggak bisa memahami, oh kalau mamanya marah, saya yang nice, supaya saya nggak membuat mama marah lagi. Tetapi karena pemahaman itu nggak ada, jadinya akhirnya dia nggak tahu bahwa kita itu dalam status red alert. Kalau saya ngomong red alert, kita statusnya itu kita harus, kalau kita punya hubungan lah dengan semuanya lah, suami istri atau apapun. Kalau tahu ada salah satunya nih lagi marah ini, kita mendingan diem-diem aja lah. Atau kita jangan bertanya-tanya sesuatu yang kita tahu nggak disukai sama orang tersebut. Nah, itu kita butuh untuk pemahaman itu. Nah, mengekspresikan emosi itu juga butuh. Supaya orang lain di sekitarnya tahu kamu tuh sedang apa. Nah, kalau anak-anak memang paling pintar mengekspresikan ya sedia natural sih, ya. Natural dia mau marah-marah, mau nangis-nangis, mau seneng-seneng. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi orang dewasa, eh, kadang-kadang kita harus mengekspresikan emosi yang tepat ya. Kita enggak boleh, maksudnya mungkin saya mau marah, tapi saya nggak boleh mengekspresikan marah. Nah, tapi kalau mamanya saya nggak boleh mengekspresikan marah, jadi saya harus gimana ya? Nah, itu kalau kita udah dewasa kita punya ada yang sarkasem, menyindir atau apapun. Nah, tapi itu untuk orang-orang yang nggak ngerti, dia nggak akan tahu bahwa dia disindir, bahwa dia rian. Nah, kalau anak-anak ini mungkin dia itu malah nggak bisa mengekspresikan emosi seperti saya tidak suka. Nah, saya nggak suka itu kan nggak perlu untuk kita marah. Kita harus bilang aja saya nggak suka. Nah, nggak suka sama marah itu, marah adalah hasil dari karena aku nggak suka. Ya. Tapi mestinya kita nggak boleh mengekspresikan marahnya, tapi mengekspresikan nggak sukanya. Saya nggak suka ini. Nah itu, kalau itu terjadi juga sampai dewasa, tiba-tiba kita menghadapi orang yang marah-marah, kita nggak tahu kenapa dia marah-marah. Nah itu anak-anak, jadi emosi yang harus dia sebenarnya nggak perlu mengatakan emosi seperti itu, emosinya dia mestinya dia nggak suka itu, nggak perlu yang marahnya. Nah, itu yang harus kita
Kalau kita tahu apa yang mengganggu kita dengan pasti, kita nggak perlu terjebak di emosi-emosi yang salah ini. Yang salah kita artikan, kita persepsikan, kita ekspresikan. Nah, kalau dia sendiri ya kesulitan untuk mengekspresikan emosi-emosi ini, bagaimana dia memahami juga orang lain emosinya ini apa. Nah, dia cuma ngomong, "Kenapa ya orang ini? Kok seperti ini?" Dia juga nggak akan tahu kenapa yang membuat orang ini seperti ini. Karena dia juga nggak bisa membuat emosi yang benar di dirinya, yang harus dia ekspresikan. Jadi seperti gini, kalau nanti anak ibu ada ini banyak terjadi ya, anak-anak itu marah-marah. Nah, tapi dia nggak bisa ngomong, "Saya nggak mau ini," atau "Saya nggak suka ini." Nah, itu sebaiknya diberitahukan ke anaknya, bahwa anaknya, "Oh, kamu tidak suka," mungkin dia nggak suka makan bawang putih. Kita masak kadang-kadang ada bawang putihnya ya, terus pas kita, berikan makanan ke dia, dia nggak suka ada bawang putihnya, kalau kegigit dia. Nah itu dia bisa ngomong, "Saya nggak suka bawang putih." Itu jauh lebih bagus daripada kita mendapatkan durian runtuh, anaknya marah-marah yang kita nggak tahu apa. Nah, jadi nanti ini kalau ini benar, nanti di kemudian hari kita berhubungan dengan dia, itu enggak banyak misunderstanding, enggak tahu, terus kita enggak banyak kebingungan, kita menghadapi seseorang yang dia juga enggak tahu dia marah karena apa, cuma dia pokoknya pengen marah. Nah, kita harus ajarkan ke dia untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang mau dia katakan itu. Yang kedua, bisa diikuti. Nah ini bisa juga anak orang-orang yang tadi face blindness itu juga bisa tidak bisa, mengidentifikasi emosi dalam suara. Kita akan ngerti, kalau suaranya orang senang itu suaranya seperti apa, orang marah seperti apa, orang yang sedih seperti apa. Kalau kita pakai handphone kan kita tahu langsung, "Halo," orang yang kita ajak bicara itu sedang dalam keadaan seperti apa, atau dia orang dalam keadaan lemah, capek. Dari suaranya aja kita udah tahu kalau, oh dia lagi capek, oh iya, iya boleh mungkin, atau dia lagi sakit. Nah itu emosi dalam suara itu mereka juga tidak bisa, mengidentifikasi. Nah, karena ada juga masalah ya pemrosesan pendengaran mereka. Nah, ini beberapa minggu yang lalu saya ada ngomong mengenai, pro permasalahan dengan pendengaran, ya salah satunya ya ini. Jadi, ini kalau disebutnya itu buta emosi, tapi emosi yang kalau emosi itu kita lihat kan bisa dari wajah, bisa dari suara, bisa dari gesture. Nah, kalau orang marah pastinya biasanya dia nggak, dalam keadaan rileks tubuhnya. Tubuhnya tegang dan, wajahnya juga tegang, tatapan matanya, nah nah itu semua kita pelajari dari kecil dan kita mengumpulkan kumpulan wajah-wajah itu dari experience, pengalaman-pengalaman kita dalam banyak situasi. Kalau orang marah seperti ini. Mungkin pertama kali kita nggak tahu, anak kecil, tapi kita belajar dari itu dan mengumpulkan data-data dari ekspresi wajah orang dengan status emosi bermacam-macam.